Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dr. Priska. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah jam 4:05. Alhamdulillah akhirnya rencana kita untuk, mungkin saya ya, untuk live Instagram itu bisa berjalan walaupun telat 5 menit ya. Mungkin langsung saja kita mulai. Udah ada beberapa yang gabung. Semoga live Instagram sore hari ini bermanfaat, baik bagi saya pribadi maupun bagi bunda-bunda, rekan-rekan sekalian di rumah. Nih, ada yang ngikut. Baiklah, sebelum mulai saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dr. Priska, saya dokter umum. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kompetensi saya sebagai dokter umum. Seandainya nanti ada pertanyaan yang belum puas atau belum bisa dijawab, tenang, mungkin di lain kesempatan kita akan berkolaborasi dengan dokter spesialis kandungan. Mudah-mudahan nanti kita harapkan semua pertanyaan dari teman-teman semua bisa dijawab dan bisa diambil manfaatnya. Oke, bentar ya. Jangan. Oke, jadi ini adalah live Instagram pertama saya. Ini perdana saya melakukan streaming atau live. Jadi untuk kali ini saya akan berusaha untuk menjawab komentar-komentar yang belum sempat saya respon ataupun jawab di YouTube, dan juga tadi sejak subuh saya sudah membuat instastory. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, maka kita akan jawab di live Instagram kali ini. Oke, sebelumnya lagi saya sampaikan, kalau seandainya nanti saya ngomongnya terlalu cepat, mungkin bisa disampaikan di komen. Omongannya kecepatannya dipelankan, dok, begitu. Oke, langsung saja ya, kita lihat pertanyaan pertama itu. Ini kita lihat dari YouTube dulu ya. Ini dari Mbak Resmita Dewi. Pertanyaannya itu, dok, saya agak bingung merasakan ciri-ciri, mungkin dia merasakan ciri-ciri kehamilan tapi belum hamil-hamil, dok. Seperti suhu hangat tiap bangun tidur, mood naik turun, nyeri perut, yang kadang muncul, kadang tidak. Terus merasa puting saya lebih gatal, kadang nyeri, kadang pusing, lebih sering buang air kecil, kadang mual muntah. Yang terjadi di diri saya itu apa sih, dok? Kemudian saya sampai capek nih, dok, tes pack masih negatif, tapi tanda-tanda itu tiap bulannya saya rasakan beda-beda. Mohon dibalas ya, dok. Jadi Mbak Resmita itu merasakan tanda-tanda awal dari kehamilan, seperti sering buang air kecil, mual, muntah. Tapi kenapa ya, dok ya? Itu saya rasakan setiap bulannya, dan saya tes pack hasilnya selalu negatif. Bahkan sampai saya udah bosan nih tes pack gitu. Oke, taruh di sana aja. Mungkin saya akan jelaskan atau sharing terlebih dahulu apa sih proses terjadinya menstruasi dan apa sih proses terjadinya kehamilan. Sebenarnya kedua proses ini itu memiliki proses yang sama gitu. Yang mempengaruhi awalnya itu adalah hal yang sama. Hormon yang muncul dan meningkat pun itu adalah hormon yang sama. Nah, nanti akan terjadi perbedaan jika nanti sel telur bertemu atau tidak bertemu dengan sel sperma. Secara alamiah, tubuh seorang wanita itu setiap bulannya dipersiapkan untuk hamil.
Jadi tubuh kita ini didesain setiap bulannya untuk hamil. Nah, ceritanya seperti ini. Ceritanya itu awalnya dari otak. Otak akan mengeluarkan suatu hormon dari namanya bagiannya hipotalamus. Jangan sayang, ini untuk catatan kita, ya. Hipotalamus. Hipotalamus itu nanti akan mengeluarkan suatu hormon namanya GnRH, gonadotropin releasing hormone. Hormon yang dikeluarkan oleh bagian otak yang namanya hipotalamus ini itu merangsang, ada lagi bagian otak lagi di bawah dari hipotalamus namanya hipofise, itu untuk menghasilkan hormon FSH dan LH. Jadi kalau ada teman-teman yang mendengar tentang ada hormon tentang FSH, ada LH, itu apa sih? FSH itu adalah kependekan dari follicle stimulating hormone. Nah, ketika follicle stimulating hormone sesuai dengan namanya ini, dia menstimulasi pembentukan atau pematangan dari sel telur. Ketika FSH ini dikeluarkan, sel telur yang ada di indung telur wanita dimatangkan setiap bulannya. Nah, matang. Ketika sel telur ini matang, dia menghasilkan estrogen. Estrogen itu adalah hormon pada wanita, hormon wanita. Nah, estrogen meningkat dong. Ketika estrogen meningkat, dia memberikan sinyal lagi ke otak. Ada estrogen, telur sudah matang, keluarkan LH, luteinizing hormone. Fungsinya apa? Supaya telur yang sudah matang ini dikeluarkan ya, itu yang disebut dengan ovulasi. Nah, terjadilah ovulasi, sel telur keluar. Ovulasi itu adalah masa yang paling subur pada seorang wanita. Kapan terjadinya ovulasi ini? Yaitu sekitar 14 hari sebelum menstruasi bulan berikutnya. Nah, ketika sel telur menetas gitu, maka sel telur ini meninggalkan sesuatu di indung telur. Kita anggap saja itu seperti cangkang atau seperti rumah, namanya adalah corpus luteum. Arti bahasanya itu adalah badan kuning, karena warnanya kalau dilihat memang berwarna kuning. Nah, corpus luteum ini yang sudah ditinggalkan oleh sel telur itu akan memicu menghasilkan dari progesteron. Jadi ada hormon estrogen tadi, ada progesteron. Untuk apa gunanya? Untuk mempertahankan. Jadi progesteron ini mengakibatkan terjadinya penebalan pada dinding rahim dan mempertahankan agar dinding rahim tersebut tetap tebal. Kenapa dinding rahim harus dipertebal? Nah, yang saya bilang tadi, karena secara alamiah setiap wanita itu setiap bulan dipersiapkan untuk hamil. Jadi fungsinya adalah untuk penanaman nanti pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, sampai di sana itu kejadian untuk menstruasi dan kejadian untuk hamil itu sama. Sehingga gejala-gejala yang dirasakan saat akan menstruasi atau kita kenal dengan PMS, premenstrual syndrome, itu hampir sama dengan gejala-gejala yang kita rasakan saat akan hamil, yaitu tanda-tanda awal hamil sebelum belum telat datang bulan. Nah, karena itu Mbak Resmita, kenapa kadang tiap bulan Mbak merasakan gejala seperti orang hamil? Karena memang saat itu terjadi peningkatan hormonal yang memberikan ciri-ciri hampir sama dengan awal kehamilan. Nah, di mana bedanya, Dok? Susah dong. Jadi apa bedanya antara ini saya mau menstruasi, ini saya mau hamil? Nah, tadi kan kita cerita nih, sel telur keluar, terus waktu keluarnya itu adalah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya.
Nah, sekarang kita bagi dua ceritanya, hamil dan menstruasi. Ketika hamil, maka sel telur ini akan bertemu dengan sel sperma. Dia akan bertemu di sepertiga awal saluran tuba Fallopi namanya, saluran Fallopi, atau lengan-lengan dari rahim kita. Ketika bertemu, kemudian membelah, kemudian terus membelah, akhirnya menanamkan diri di dinding rahim yang sudah dipersiapkan tadi sekitar 7 hari sebelum menstruasi. Nah, ketika sudah menanamkan diri 7 hari, itu sudah dihasilkannya HCG, Human Chorionic HCG, Human Chorionic Gonadotropin, yaitu hormon yang kita deteksi menggunakan test pack. Karena itu, secara teori 7 hari sebelum menstruasi selanjutnya kita sudah bisa melakukan test pack karena sudah dihasilkannya HCG. Tapi kebanyakan memang test pack ini hasilnya negatif. Kenapa? Karena kadarnya masih rendah. Jadi bunda-bunda, teman-teman sekalian, jika ingin melakukan test pack sebelum telat menstruasi, mungkin bisa dilakukan 2 hari sebelum menstruasi, atau memang ditunggu terlebih dahulu menstruasinya telat. Nah, saat itu tadi dinding rahim dipertahankan oleh korpus luteum menghasilkan progesteron. Sekarang ketika plasenta sudah terbentuk, maka plasenta lah yang menggantikan tugas korpus luteum menghasilkan progesteron untuk mempertahankan dinding rahim, sehingga saat hamil progesteron tetap tinggi, sehingga gejala-gejala yang dirasakan tadi akan terus berlanjut karena hormonnya tetap tinggi. Tapi saat menstruasi progesteron akan turun dan dinding rahim akan meluruh, sehingga gejala tersebut tidak akan dirasakan lagi. Nah, saat sel telur keluar tadi dan tidak bertemu dengan sel sperma, maka itulah yang terjadinya peluruhan dari dinding dan terjadinya menstruasi. Karena progesteron tidak dihasilkan oleh plasenta, maka progesteron menurun dan memberikan sinyal ke otak bahwa progesteron sudah menurun. Hasilkan lagi FSH, yaitu follicle stimulating hormone, untuk pematangan sel telur selanjutnya, untuk siklus selanjutnya, dan mempersiapkan kehamilan untuk bulan selanjutnya. Seperti itu, Mbak Resmita. Semoga bisa diambil manfaat dan dipahami. Mohon maaf kalau seandainya terlalu cepat. Pertanyaan selanjutnya dari YouTube itu tentang ronsen. Ronsen ini ya, pertanyaannya cukup panjang. Saya bacakan. Ini dari Jokowi 2 periode. Halo dok, halo. Istri saya mengalami sesak di bagian paru-paru dan dokter menganjurkan untuk ronsen. Berhubung istri saya sedang hamil, yaitu trimester kedua, saya menolak karena takut bayinya kenapa-napa. Karena ada tulisan juga untuk ibu hamil dilarang masuk ke ruang ronsen. Tetapi setelah dijelaskan oleh dokter kalau ronsennya itu di bagian dada dan bagian perut, dilapisi alat, meskipun alatnya nggak 100% menangkap radiasi dari ronsen tersebut, akhirnya saya pun setuju untuk dilakukannya ronsen. Kemudian setelah cek paru-paru, istri saya ternyata mengalami flek-flek apa gitu, lupa, kayak cairan di paru-paru. Dan akhirnya setelah disedot cairan yang ada di paru-paru istri saya, selang 7 hari dokter menganjurkan lagi untuk ronsen untuk melihat cairannya apakah benar-benar hilang atau belum. Yang jadi pikiran saya, apakah aman ronsen untuk kedua kalinya hanya dengan selang waktu 7 hari? Seberapa tingkat safety-nya apabila di ronsen untuk kedua kalinya di sekitaran dada, perut, dilapisi alat agar radiasi tidak terlalu parah? Mohon penjelasannya dok, terima kasih. Nah, ini pertanyaan bagus nih. Aduh, halo dokter Nike.
Ini ada dokter spesialis kandungan senior saya. Kapan-kapan kita akan kolaborasi dengan beliau, insya Allah ya Kak ya. Nah, ini tentang ronsen. Ini juga suatu hal yang sering terjadi. Kadang kita tidak tahu kalau kita hamil. Kemudian kita melakukan medical check up dan akhirnya kita melakukan ronsen dada. 2 hari atau 1 minggu setelah itu baru kita tahu bahwa ternyata kita hamil, atau setelah telat menstruasi kita baru tahu kalau kita hamil. Nah, setelah saya pelajari soal literatur, ini sumbernya dari American College of Radiology, dinyatakan bahwa secara umum pemeriksaan ronsen itu kan menggunakan X-ray itu aman dilakukan pada ibu hamil, apalagi kalau seandainya ronsen itu tidak langsung ke arah perut, misalnya ke dada, dan perut tadi juga beri pengaman yaitu berupa timbal yang bisa melindunginya dari sinar radiasi. Nah, tapi juga harus hati-hati karena memang sinar X-ray ini menyebabkan terjadinya mutasi pada sel dan bisa mengakibatkan terjadinya kelainan-kelainan genetik. Nah, apa yang harus dipertimbangkan? Yang harus dipertimbangkan adalah kemanfaatan. Jika tindakan pemeriksaan ronsen ini memiliki manfaat untuk kesembuhan pasien, maka kita tidak masalah untuk melakukannya. Kenapa? Nah, pertanyaannya, dari American College of Radiology ini dinyatakan bahwa tidak satupun diagnosa penyakit yang menggunakan dosis radiasi yang menyebabkan terjadinya gangguan pada perkembangan janin. Nah, jadi efek dari X-ray ini tergantung pada kadarnya, dosisnya. Dan dari hasil penelitian tidak ada satupun penyakit yang memerlukan pemeriksaan ronsen dengan kadar X-ray yang bisa menyebabkan terjadinya gangguan perkembangan pada janin. Nah, di sini dipaparkan bahwa kita sebenarnya secara natural itu sudah terpapar radiasi, baik itu dari matahari, dari alam sekitar, dimana di Amerika dihitung radiasi normal yang datang ke tubuh kita setiap tahunnya itu adalah 3,7 milisievert, yaitu satuan dari radiasi ini. Nah, jadi kita sudah kena radiasi, belum lagi radiasi lainnya seperti kita ke airport, kita dipindai, itu ternyata sangat kecil sekali. Sehingga untuk pemeriksaan ronsen simple dada itu bisa dilakukan sampai 10 kali per tahun baru menyamai ambang natural dari radiasi yang kita terima. Jadi tidak masalah selagi kadar yang diberikan itu tidak melampaui kadar yang sudah dibatasi dan memang diperlukan oleh pasien untuk pengobatannya. Seperti itu. Ini yang pertamanya. Kemudian kita masuk ke udah jam 4:24 menit. Kita masuk ke pertanyaan Instagram ya. Semua pertanyaan Instagram ini ada beberapa, semoga kita bisa menjawab semuanya. Yang pertama itu dari Mbak NS Hadi. Pertanyaannya, kalau siklus haidnya 23 hari itu termasuk siklus normal atau tidak? Dan bagaimana cara mengetahui masa suburnya? Baiklah, siklus normal menstruasi itu adalah secara teori 21 sampai 35 hari. Jadi siklus 23 hari itu adalah siklus normal.
Pertanyaan selanjutnya apa? Pertanyaan selanjutnya, apakah teratur atau tidak? Karena keteraturan ini juga akan mempengaruhi untuk mengetahui masa subur. Nah, untuk mengetahui masa subur, kalau seandainya siklusnya teratur 23 hari setiap bulannya, maka masa suburnya atau ovulasinya itu adalah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi itu berarti 23 dikurang 14 sekitar 9, tanggal 9, menstruasi hari ke-9. Sedangkan masa suburnya itu adalah 3 hari sebelum menstruasi hari ke-9 dalam siklus menstruasi sampai 1 hari setelah itu. Jadi 9, 8, 7, 6. Jadi hari ke-6 dari siklus menstruasi. Jadi hari pertama siklus menstruasi itu adalah hari pertama menstruasinya, ya. Dia hari pertama menstruasi 1, 2, 3, 4 misalnya itu menstruasi, kelima tidak lagi, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu adalah masa subur dengan siklus 23 hari. Oh ya, 23 sampai 25 juga seperti itu, 14 hari sebelum hari ke-25. Kalau 23 itu dari 6, berarti 25 itu dari 8, 9, 10, 11, 12. Nah, karena itu kalau seandainya siklus menstruasi yang tidak teratur, keakuratan menentukan masa subur dengan sistem kalender itu kecil sekali, sehingga harus dibantu dengan cara-cara yang lain. Bagaimana caranya? Bisa dengan suhu basal tubuh, kemudian bisa dengan melihat lender cervix. Lender cervix itu akan seperti putih telur mentah, itu tidak putus saat direnggangkan. Bisa diuji sendiri. Kemudian bisa juga dengan menggunakan ovulasi tes seperti tes pack. Kemudian bisa juga dengan ovuscope, yaitu melihat verning air ludah, nanti menggunakan alat, nanti diteropong. Nanti ada bentuk-bentuk verning seperti seperti daun bercabang-cabang, berarti itu saat subur terjadi. Seperti itu Mbak NSHD, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Kalau seandainya masih ada yang ingin ditanyakan, nanti akan saya bantu untuk coba hitungkan masa suburnya melalui DM Instagram. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dian Darmawati. Kenapa banyak dokter sekarang melarang pemakaian baby walker, dok? Nah, ini juga saya juga mencari literatur tentang baby walker, dan memang di luar negeri itu sudah dilarang penggunaan baby walker. Apa alasannya? Alasannya yang paling banyak itu adalah safety. Jadi kejadian, insiden, kecelakaan pada anak menggunakan baby walker itu sangat banyak sekali. Mulai dari jatuh dari tangga, kemudian anak bisa menggapai benda-benda yang seharusnya tidak bisa didapatnya, benda-benda seperti api, benda-benda berbahaya seperti racun. Kemudian jari-jarinya bisa terjepit di baby walker tersebut. Nah, itu masalah keselamatan. Terima kasih Akos, ada dokter Akos di sini. Sama-sama Mbak NSHD, semoga bisa bermanfaat ya penjelasan saya tadi. Kemudian alasan lainnya apa? Ternyata penggunaan baby walker ini mengakibatkan terjadinya gangguan perkembangan motorik, sistem motorik pada anak. Jadi dia akan menghambat kemampuan berjalan anak secara natural. Berjalan itu tidak hanya menggunakan kaki untuk berpindah, tapi berjalan itu mulai dari proses anak duduk di lantai, kemudian anak berusaha
berdiri dengan kekuatannya sendiri, kemudian berjalan tanpa bantuan. Itulah step-step yang akan terhilangkan dengan menggunakan baby walker tersebut, sehingga bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan sistem motorik anak. Karena itu tidak dianjurkan menggunakan baby walker. Terus bagaimana, Dok? Seharusnya memang memicu bagaimana cara berjalan alami. Mungkin dibimbing anaknya, diberikan tempat untuk berpegang seperti dinding, atau diawasi seperti itu. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya Mbak Dian tentang baby walker kenapa dilarang. Kemudian dari NR DYH10, Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Saya hamil 11 minggu 1 hari. Jadi dadanya nyeri banget setiap kali dingin. Itu kenapa ya, Dok? Nah, tadi juga saya tanyakan nyerinya seperti apa. Nyeri saat hamil itu paling banyak disebabkan oleh nyeri dada ya, penekanan rahim atau janin yang sudah membesar sehingga menekan dada. Kedua, itu terjadinya reflux dari asam lambung. Ya, jadi itu yang paling banyak, refluxnya asam lambung. Kenapa bisa terjadi reflux asam lambung? Dipengaruhi juga dengan terjadinya peningkatan tekanan pada abdomen tadi, yang rahim semakin besar, janin semakin besar. Yang kedua, adanya peningkatan hormon progesteron yang kita ceritakan sebelumnya. Akibatnya apa? Hormon progesteron ini adalah hormon relaksasi, mengakibatkan terjadinya rileksnya otot-otot polos pada tubuh kita, termasuk seperti anus, termasuk juga sphincter yang ada di eksofagus atau kerongkongan. Ketika sphincter itu rileks, maka memudahkan untuk naiknya asam lambung. Begitu juga dengan ditambah lagi adanya tekanan dari dalam perut sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Apa yang dirasakan? Sebenarnya terasa perasaan hangat. Tapi di sini Mbak NRDYH10 ini merasakan dingin. Saya tidak tahu, tapi yang secara teori itu dada akan hangat. Dan penyebab lain dari nyeri dada ketika hamil bisa juga kita pikirkan gejala-gejala yang lebih berat seperti gangguan pada jantung, serangan jantung, ataupun preeklamsi. Preeklamsi itu adalah tekanan darahnya tinggi, kemudian nyeri di ulu hati, sakit kepala yang tidak hilang. Kalau ada gejala-gejala seperti itu, sebaiknya langsung berkonsultasi dengan tenaga medis, baik bidan, dokter, ataupun dokter kandungannya, karena ini harus mendapatkan penanganan segera. Tapi kalau naiknya asam lambung, ada beberapa cara yang bisa Mbak lakukan. Yang pertama itu adalah hindari makanan pedas dan makanan asam. Yang kedua, makannya sedikit-sedikit tapi sering. Yang ketiga, itu ketika berbaring itu kepalanya ditinggikan, bisa menggunakan 2 bantal. Kemudian jangan langsung berbaring setelah makan. Minimal 2 jam sebelum berbaring makan terakhir. Seperti itu, Mbak NRD ya. Kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya dari Mbak YP Rini 17. Oh, ini Mbak YP Rini 17 ini dari Papua. Katanya kemungkinan besar dia sedang berbuka puasa sekarang. Selamat berbuka puasa Mbak. Kalau seandainya tidak sempat, insya Allah nanti rekaman video ini akan saya reposting di YouTube channel Priska Natalia MD. Bisa dilihat lagi ya. Pertanyaannya, untuk mengetahui masa subur gimana ya Kak dengan siklus haid 25 sampai 36 hari. Nah, untuk mengetahui masa subur itu seperti yang tadi. Kalau teratur, kita bisa gunakan sistem kalender, yaitu hari ke-14 sebelum
menstruasi berikutnya. Tapi kalau siklus menstruasi kita tidak teratur seperti yang dialami oleh Mbak Yeperini 17 ini, itu range-nya sangat jauh sekali. Siklus terpendeknya 25 hari sedangkan siklus terpanjangnya 36 hari, maka akan sulit sekali untuk menentukan masa suburnya dengan sistem kalender. Mbak ini bisa bantu dengan metode-metode lain seperti menghitung suhu basal tubuh selama 1 bulan. Ketika terjadi peningkatan suhu basal tubuh 0,3 derajat selama 3 hari berturut-turut, kemungkinan saat itulah terjadinya ovulasi dan masa subur. Kehamilan, jika terjadi kehamilan, biasanya suhu basal akan terus meningkat itu selama lebih dari 1 minggu. Cara lainnya bagaimana? Tadi seperti menggunakan lendir cervix, kemudian dengan menggunakan ovulasi tes seperti tes PEG, kemudian juga melihat verning air ludah, dan yang terakhir yang saya sangat anjurkan adalah karena jarak yang sangat besar, sebaiknya Mbak Yeper ini berkonsultasi langsung dengan dokter kandungannya sehingga bisa diketahui penyebabnya apa. Jadi kita atasi dulu penyebab dari ketidakteraturan menstruasinya ini. Setelah menstruasinya teratur, penyebabnya diketahui, baru nanti akan kita rencanakan kehamilan dan menentukan masa suburnya seperti itu. Semoga nih. Oke, selanjutnya dari Mbak Cherry Yanen Ceria Nice, ini adalah teman SMP saya, namanya Nice. Pertanyaannya, habis lepas KB suntik kok haid jadi nggak teratur ya, dan gimana cara biar kembali normal? Nah, KB suntik itu adalah salah satu jenis KB hormonal. KB suntik ada 2, ada yang sekali 3 bulan dan ada yang sekali sebulan. Sekali 3 bulan itu isinya adalah hormon progesteron buatan. Tadi di awal saya sudah jelaskan bagaimana perjalanan hingga terjadinya menstruasi dan atau terjadinya kehamilan. Nah, progesteron buatan dimasukkan untuk memanipulasi kondisi natural dalam tubuh kita. Sedang yang KB 1 bulan sekali itu isinya biasanya perpaduan antara progesteron dan estrogen. Kebanyakan dari kasus yang saya temui, para wanita yang menggunakan KB 3 bulan biasanya tidak menstruasi, sedangkan KB 1 bulan itu masih ada yang menstruasi. Apa sih yang dilakukan cara kerja dari KB hormonal ini, KB suntik ini? Ternyata dia akan mencegah terjadinya ovulasi. Jadi tuh yang tadi dimatangkan akhirnya terjadi ovulasi, itu akan mencegah terjadinya ovulasi sehingga sel telur tidak keluar, sehingga tidak terjadi kehamilan. Yang kedua, dia juga akan mengentalkan lendir serviks sehingga sperma akan sulit masuk. Yang terakhir, dia juga menyebabkan terjadinya penipisan dari dinding rahim. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa secara alamiah wanita itu setiap bulannya disiapkan untuk hamil. Karena itulah terjadi penebalan dinding rahim setiap bulannya. Nah, dengan KB suntik ini itu mencegah terjadinya penebalan sehingga bisa menipiskan dinding rahim, walaupun nanti terjadi pembuahan, sel telur dan sel sperma bertemu, namun akan gagal atau sulit untuk menanamkan diri atau implantasi. Oke, sudah jam 6.40 menit. Pertanyaan dari Instagram tadi sudah terjawab semua. Ada satu lagi itu tentang bentar ya. Ada dari Mbak Ratih Oktaviani 41 ingin menanyakan menanyakan tentang
siklus menstruasinya apakah normal atau tidak, dan bagaimana cara mengetahui masa subur. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan juga tadi bahwa siklus menstruasi yang normal itu adalah 21 sampai 35 hari. Kalau seandainya menstruasinya dari tanggal 14 April sampai 13 Mei itu, kalau kita hitung ya, 14 April kita buka kalender, 14 April sampai 13 Mei itu sekitar 30 hari. Jadi siklusnya adalah 30 hari, dan itu normal karena masuk dalam range 21 sampai 35 hari. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah teratur atau tidak. Untuk mengetahui teratur atau tidak ini, minimal diketahui hari pertama menstruasi 3 bulan berturut-turut. Tapi sebaiknya itu diketahui 6 hari pertama menstruasi 6 bulan berturut-turut. Kita hitung satu-satu itu siklusnya. Seandainya sama setiap bulannya itu 30 hari atau beda 1-2 hari setiap bulannya, misalnya 29, 30 atau 30, 31, itu bisa kita anggap teratur dan kita bisa memprediksi masa suburnya menggunakan sistem kalender. Bagaimana cara memprediksinya? Yaitu dengan menghitung 14 hari sebelum siklus menstruasi selanjutnya. Jadi kita tentukan dulu nih prediksi kapan mens bulan berikutnya dengan mengetahui siklus menstruasi tadi. Setelah kita dapat hari pertama siklus menstruasi bulan selanjutnya, kita hitung mundur 14 hari dan tepat di 14 hari ke-14 hari itu adalah ovulasi. Masa subur yaitu H-3 dari ovulasi dan sampai H+1 dari ovulasi, seperti itu. Oke, pertanyaan dari Instagram sudah terjawab semua. Semoga bisa bermanfaat. Ini dari Mbak NS Hadi tadi. Tanya lagi, dok, bisa kenapa setelah menikah kram perut pada saat haid lebih sakit dibanding sebelum menikah? Wah, untuk kenapa lebih sakit itu banyak faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama bisa ambang batas nyeri seseorang. Yang kedua bisa ketebalan dari dinding rahim. Jadi ketika dinding rahim semakin tebal, maka nyeri ataupun sakit yang dirasakan ketika terjadinya peluruhan itu juga kemungkinan besar akan bertambah nyeri. Dan sebenarnya itu terjadi kontraksi loh ketika menstruasi. Kontraksi agar dinding rahim meluruh itu juga menyebabkan nyeri pada wanita saat menstruasi. Untuk kenapa bertambah lebih nyeri, saya tidak bisa pastikan, tapi kemungkinan bisa dipengaruhi oleh hormonal. Tadi semakin hormonal yang mempengaruhi penebalan dari rahim itu adalah progesteron. Biasanya saat seorang wanita sudah menikah, hormonalnya akan lebih stabil daripada setelah menikah, seperti itu. Kalau seandainya masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Kalau tidak, kita akan jawab lagi pertanyaan yang belum sempat saya jawab di YouTube. Bentar ya. Ini tentang diabetes ya. Ini ada pertanyaan dari Nadia Novitasari. Dok, apa yang harus dilakukan jika orang tua sudah diabetes tipe 2 supaya menghindari diabetes keturunan pada usia muda? Caranya bagaimana? Nah, ini menarik. Diabetes itu sebenarnya bukan penyakit keturunan, tapi seorang anak yang memiliki orang tua dengan penyakit diabetes memiliki resiko. Jadi resiko untuk mendapatkan diabetes lebih besar daripada anak yang orang tuanya tidak diabetes. Kenapa? Karena itu dipengaruhi oleh pola hidup, pola asuh orang tua, lifestyle.
Jadi apa yang bisa Nadia lakukan itu adalah mengubah lifestyle hidup dengan baik, mulai dari makanan, kemudian berolahraga, kemudian jangan lupa lakukan cek gula darahnya. Kalau bisa langsung ke dokter, lakukan pemeriksaan gula darah melalui darah vena. Kalau seandainya aman, maka jaga lifestyle-nya. Tapi kalau seandainya sudah masuk ke prediabetes, sebaiknya memang makannya diatur dan berolahraga. Seperti yang sudah saya katakan bahwa diabetes itu adalah terjadinya peningkatan gula di dalam darah. Akibat apa? Kalau tipe 2 akibat terjadinya gangguan dari hormon insulin untuk memasukkan gula ini ke organ hati ataupun ke otot. Nah, dengan berolahraga ternyata tanpa insulin gula ini bisa masuk ke dalam organ hati dan otot. Karena itu bisa menurunkan gula darah dengan cara olahraga secara teratur. Nah, ada pertanyaan lagi nih tentang diabetes dari Oh iya, selamat sore Mbak Pipi Eka. Hujan di sana, hujan. Iya, kalau seandainya tidak begitu jelas, insya Allah saya akan reposting lagi live Instagram kali ini di channel YouTube saya. Nanti bisa lihat ya di channel YouTube saya, Priska Natalia MD. Kita lanjutkan ya pertanyaannya. Halo Antoya. Assalamualaikum dok, mau tanya, kalau orang udah terkena gejala diabetes tipe 2, tanda-tandanya sering kencing, sering haus, dan sering ngantuk, itu bisa disembuhkan gak dok? Mohon infonya ya dok. Apa saja yang harus saya lakukan untuk menghilangkan gejala tersebut? Saya janji nggak akan makan manis lagi ataupun yang lainnya supaya gejala ini nggak timbul lagi. Nah, di sini disampaikan bahwa ada gejala-gejala gitu. Biasanya untuk diabetes itu ada 3 gejala klasik: poliuri, banyak kencing; polidipsi, banyak minum; dan polifagi, banyak makan. Tapi biasanya badannya malah mengurus. Mas Hari, saran saya untuk memastikannya, sebaiknya Mas melakukan pemeriksaan darah, apakah berapa kadar gula darah Mas, apakah benar ini bisa ditegakkan sebagai penyakit diabetes atau tidak. Seperti saya sampaikan bahwa penyakit diabetes ini adalah penyakit yang terkontrol, jadi bukan penyakit yang disembuhkan tapi dikontrol. Selagi kadar gula di dalam darah normal, maka orang diabetes ini akan sama dengan orang sehat lainnya. Nah, saran saya buat Mas Hari, 1, konsultasi dengan dokter. Lakukan pemeriksaan kadar gula dalam darah. Pemeriksaan gula darah ini itu ada banyak, ada gula darah sewaktu, ada gula darah 2 jam setelah makan, dan ada gula darah puasa. Nanti fungsinya ini adalah untuk menegakkan diagnosa. Ketika seseorang sudah didiagnosa dengan penyakit gula, maka treatment atau terapi yang dilakukan adalah terapi untuk gula. Walaupun seandainya gejala-gejala ini hilang, tapi kadar gula dalam darah tetap tinggi, itu tidak baik. Jadi intinya kontrol kadar gula darah normal, yaitu gula darah sewaktunya di bawah dari 200 dan gula darah puasanya itu di bawah dari 126, maka akan sama dengan orang normal.
Oke. Sekarang masih ada waktu 8 menit lagi. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, baik, mungkin kita akan sharing sedikit ya tentang menstruasi, masa subur dan kehamilan. Masa subur, dari beberapa komentar di kolom komentar YouTube saya sering menanyakan bahwa bagaimana cara menentukan masa subur pada siklus yang tidak teratur. Untuk siklus yang tidak teratur ini memang akan sulit. Jadi saran saya sebaiknya kalau seandainya range-nya jauh, itu sebaiknya kita teraturkan dulu menstruasinya. Kita cari penyebab apa penyebab dari menstruasi yang tidak teratur ini. Kemudian baru kita tetapkan masa subur dan baru kita rencanakan untuk kehamilan. Akhirnya live Instagram pertama saya bisa terlaksana, walaupun tidak masih banyak halangan gitu. Semoga masih tetap bermanfaat bagi yang ketinggalan atau tidak sempat untuk live pada sore hari ini. Jangan khawatir, saya insya Allah akan reposting videonya di channel YouTube saya. Oke. Wah, ada pertanyaan nih. Live-nya setiap berapa kali seminggu? Belum tahu. Ini adalah live Instagram perdana. Ini dicoba karena masih ada gangguan. Kebetulan anak nomor 2 tidur, anak yang pertama ngikut. Jadi belum tahu ini sekali berapa. Kalau seandainya antusias teman-teman dan mudah-mudahan sekalian tinggi, saya akan usahakan cari waktunya untuk live Instagram. Mungkin nanti juga akan kolaborasi dengan dokter-dokter spesialis lainnya seperti dokter kandungan, dokter anak, kemudian mungkin konselor ASI dan lainnya nanti. Oke. Sepertinya sudah habis pertanyaan. Kita cukupkan dulu sharing-sharing sore hari ini sampai di sini. Bagi teman-teman yang di rumah, apa gimana, udah ada persiapan untuk buka puasanya? Selamat sore KW. Bukanya buka pakai apa? Dan jangan lupa ya, sekarang kita masih pandemi corona. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker jika keluar rumah, dan jika tidak ada keperluan apa-apa, tetap di rumah saja dan lakukan aktivitas yang bermanfaat di rumah. Dan jangan lupa juga tonton YouTube Priska Natalia MD. Semoga kita bisa berbagi manfaat. Baiklah, tinggal 3 menit kita bisa cerita apa dengan 3 menit. Kita akan selesaikan pas jam 5 nanti. Tadi sebenarnya saya ingin membiasakan diri dulu dengan Instagram ini, karena ini benar-benar perdana. Cukup deg-degan untuk memulainya, untuk berbicara langsung di depan bunda-bunda dan teman-teman semuanya. Tapi setelah dijalani, alhamdulillah tidak buruk ya, dan semoga tetap menebar manfaat. Sekali lagi saya selalu bilang, jangan lupa untuk selalu menebar manfaat. Kenapa? Karena orang yang paling beruntung itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Nggak masalah kita nggak punya duit, nggak masalah kita cuma di rumah aja, kita bisa sharing ilmu yang kita punya. Ilmu apa saja. Kalau saya dokter, saya sharing ilmu kesehatan. Kalau ibu-ibu yang punya hobi masak, bisa sharing ilmu masaknya, resep-resep masakannya, sehingga bisa berguna dalam jangka waktu yang lama bagi banyak orang.
Oke? Terima kasih. Terakhir ya, terima kasih bagi teman-teman dan bunda-bunda sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing di Instagram live ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan yang disampaikan. Seandainya ada pertanyaan yang masih belum puas, jawabannya masih belum puas, boleh DM saya dengan senang hati untuk menjawabnya. Tapi maaf kalau seandainya pada suatu saat itu ada slow respon dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. 1 menit lagi.